Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam mata kuliah Teologi Agama-Agama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan konsep dasar dan peran agama. Bagian pertama pada materi ini kita akan membahas berkaitan dengan definisi agama. Jadi, apa itu agama? Sebelum kita membahas definisi dari agama, ada sebuah ungkapan yang lahir dari seorang sosiolog dan juga peneliti yang dikenal karena kontribusinya dalam studi agama dan masyarakat, yaitu J. Milton Yinger, yang mengatakan bahwa many studies of religion stumble over the first hurdle, the problem of the definition. Di mana ungkapan ini merujuk pada kesulitan yang dihadapi para peneliti dalam mendefinisikan apa itu agama. Ungkapan tadi menunjukkan bahwa agama itu sulit didefinisikan. Ada beberapa alasan mengapa agama itu sulit didefinisikan. Yang pertama, pengalaman agama merupakan persoalan batiniah, subjektif, dan sangat personal atau individual sifatnya. Hal ini tentu menjadikan agama hanya berkaitan dengan sang pemeluk dan Tuhannya saja. Kemudian, yang kedua, yaitu pembahasan berkaitan dengan agama pasti akan selalu menunjukkan sisi emosional. Hal ini disebabkan karena agama seringkali melibatkan keyakinan yang sangat pribadi dan mendalam, yang dapat memicu perasaan kuat seperti cinta, takut, atau harapan. Kemudian, yang terakhir yaitu konsepsi tentang agama sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan tujuan dari subjek yang mendefinisikan. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan seseorang tentang agama seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan juga pribadi. Namun demikian bukan berarti agama tidak dapat didefinisikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi agama maupun religi ataupun din secara etimologis, di mana agama adalah jalan hidup yang harus ditempuh oleh setiap manusia di dalam hidup dan kehidupannya di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang aman, tentram, dan juga sejahtera. Wujud dari jalan hidup itu adalah ajaran atau doktrin yang berupa aturan-aturan, nilai-nilai, dan juga norma-norma. Ajaran yang berupa aturan-aturan atau norma-norma itu diyakini bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mutlak, dan sifatnya mengikat. Ajaran-ajaran yang berupa aturan tadi ataupun tata nilai tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat dinamika masyarakat dan budayanya, sehingga agama itu bersifat kontekstual yang mengandung arti bahwa praktek agama atau praktek keagamaan, pemahaman keagamaan, dan juga pengalaman agama itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana ia berada. Selanjutnya berkaitan dengan pengertian agama secara terminologis, di sini ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, ketika kita memaknai agama sebagai suatu perilaku beragama atau berkonotasi aktif, di mana di sini agama didefinisikan sebagai kepercayaan atau keyakinan terhadap Tuhan dan hubungan dengan Tuhan berdasarkan aturan-aturan dari Tuhan. Konotasi aktif di sini bermakna perilaku aktif mempercayai atau meyakini Tuhan dan melakukan hubungan dengan Tuhan dalam bentuk ibadah dan yang semisalnya. Kemudian, pengertian dari terminologis yang kedua yaitu sebagai suatu ajaran atau doktrin, agama dalam konotasi pasif didefinisikan sebagai suatu ajaran
atau aturan Tuhan mengenai kepercayaan dan hubungan dengan Tuhan. Di mana definisi ini lebih dimaksudkan sebagai ajaran atau aturan tentang kepercayaan dan ajaran mengenai hubungan dengan Tuhan dalam wujud aturan-aturan cara beribadah dan bagaimana cara berdoa kepada Tuhan. Bagian selanjutnya dari materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan sejarah agama. Sebelum kita membahas berkaitan dengan sejarah agama, terlebih dahulu marilah kita saksikan video berikut. Video ini menunjukkan asal-usul dan penyebaran agama-agama besar yang ada di dunia. Dimulai dari agama Hinduisme, kemudian disusul oleh Buddhisme tetap di wilayah Asia, dan disusul oleh agama Kristen di sebagian benua Eropa, kemudian Islam yang mulai menyebar di wilayah Asia dan sebagian dari Afrika, dan kemudian disusul lagi penyebarannya oleh agama Kristen di sebagian wilayah Afrika dan juga benua Amerika. Sesuai dengan data pada tahun 2020, sesuai yang tersaji di video ini, agama Kristen masih mendominasi sebagai agama dengan pemeluk yang banyak pada tahun 2020. Berkaitan dengan sejarah agama, maka tentu kita akan membahas tentang asal mula agama, di mana ada banyak teori yang menyatakan bahwa agama lahir dari kebutuhan untuk menjelaskan fenomena alam. Teori ini menyatakan bahwa manusia awal menciptakan sistem kepercayaan sebagai cara untuk memahami dan memberi makna pada pengalaman dan fenomena yang sulit dijelaskan. Kemudian, pada perkembangan zaman, agama besar muncul dan berkembang di berbagai wilayah dengan ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh budaya di mana ia berada, sehingga agama Islam yang ada di Indonesia tentu sangat berbeda dengan agama Islam yang ada di Saudi Arabia. Begitu pula agama Hindu yang ada di India akan sangat berbeda dengan agama Hindu yang ada di Pulau Bali. Kemudian, bagaimana peran agama dalam sejarah? Peran agama dalam sejarah sudah bisa kita baca di banyak referensi bahwa agama memengaruhi peristiwa sejarah besar, baik dalam pembentukan budaya maupun konflik. Nah, pernyataan ini menunjukkan bagaimana sebuah keyakinan dan praktek keagamaan itu telah memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk arah sejarah, baik itu berkaitan dengan perang dan konflik, gerakan sosial, penyebaran budaya, dan lain sebagainya. Pembahasan terakhir berkaitan dengan materi hari ini yaitu berkenaan dengan urgensi agama. Pembahasan berkaitan dengan urgensi agama dalam kehidupan, maka akan sangat banyak sekali urgensinya karena peran agama terhadap kehidupan kita itu sangat banyak. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan 3 peran saja, yaitu yang pertama berkaitan dengan pembentukan moral dan etika, karena agama memberikan panduan etis dalam menjalani kehidupan. Nah, ada beberapa cara agama berfungsi sebagai panduan etis. Yang pertama, agama sebagai ajaran moral. Kemudian juga agama sering membentuk komunitas yang saling mendukung. Kemudian agama juga memberikan tujuan dan makna dalam hidup yang dapat membimbing individu dalam membuat keputusan etis. Agama juga menekankan pengembangan sifat-sifat positif seperti kasih sayang, kejujuran, dan lain sebagainya yang membantu individu menjadi lebih baik secara moral. Agama juga sebagai resolusi konflik. Yang kedua, kesehatan mental dan emosional, di mana keimanan itu dapat memberikan ketenangan dan dukungan emosional. Kemudian yang terakhir ada urgensi dalam hal sosial dan komunitas, di mana agama ini dapat mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita yaitu agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik dalam membentuk moralitas individu maupun juga dalam mempererat hubungan sosial. Selanjutnya, sebelum kita akhiri materi kita hari ini, silahkan direfleksikan bagaimana agama mempengaruhi kehidupan Anda dan apa peran agama dalam masyarakat modern saat ini. Demikian tadi penjelasan materi yang berkaitan dengan konsep dasar dan urgensi agama. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.